Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Garasi 61. Oke, di video kali ini saya sedang melakukan setting pada Kijang 5K dan ini keluhannya adalah boros pertama dan kedua itu mesinnya kasar. Jadi setelah kita bongkar, kita lakukan penyetelan klep dan karburator, kita dapati bahwa spuier primer dan sekundernya itu sudah dinaikkan. Jadi 106/150. Jadi awalnya mobil ini keluhan dari pemilik itu boros, dan ini kita sudah lakukan pengetesan. Setelah kita bongkar, kita setel klep dan karburatornya. Karburator untuk main cat itu kita buat 90 pada unit ini, dan pilotnya menjadi 106/105 dari 150. Ini kita lakukan pengetesan mobil, pengetesan konsumsi bahan bakar, yaitu menggunakan 1 liter bahan bakar ini yang ada di botol aqua. Sekarang itu kita isi dengan 1 liter bahan bakar, kemudian mobil kita cek gardan belakangnya dan kita hidupkan mesin itu sampai nanti minyak yang ada di dalam botol aqua habis. Jadi kita akan hitung dalam 1 liter mobil ini akan tembus berapa kilometer. Dan cara mengetesnya seperti ini. Lampu semua kita hidupkan, kemudian AC juga kita hidupkan. Namun memang mobil dalam keadaan beban minim ya, beban minim karena tidak dijalankan di jalan. Seperti ini teman-teman. Seperti ini saja tesnya, dan kita monitor di odometer mobil. Sebelumnya sudah kita reset dimulai dari 0, dan ini sudah tercapai di 5,1 km. Jadi teman-teman sahabat Garasi 61, di pengetesan kali ini memang pada kondisi sebenarnya mobil akan lebih boros daripada pengetesan yang kita lakukan, karena memang beban mobil itu terlalu minim ya, karena mobil tidak dijalankan di jalanan. Jadi apabila nanti tercapai berapa totalnya kilometer per 1 liternya, kemungkinan akan restan sekitar 2-3 kilo ya. Nanti akan kita kurangi 2-3 km untuk mendapatkan hitungan normalnya ya, dalam kondisi yang sebenarnya gitu, ketika mobil dijalankan di jalanan dengan beban standar ya. Oke teman-teman, ini mobil sudah tembus di 6,3 kilo. Di odometer sudah menunjukkan di 6,3 kilo. Kita monitor minyak, ppm nya itu masih sekitar setengah lebih ya, 3/4 lah. Itu konsumsinya sudah 3/4.
Nah oke teman-teman, ini ada penampakan kijang auto yang kemarin kita custom. Dan ini memang karena kondisi bengkelnya masih darurat, jadi kita lakukan pengetesan di luar sambil hujan-hujanan sedikit, gak apa-apa lah, untuk melatih imun ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, ini kita monitor lagi. Pada odometer kini sudah menunjukkan 8,2 km ya, sudah 8,2 km. Dan minyak yang ada di botol aqua ini masih sekitar 50 lagi ya, 50% ya, sekitar setengah liter ya. Dan nah ini sudah di 9,9, karena videonya kita cut ya, jadi sorry agak loncat-loncat, jadi tidak full. Nah jadi seperti ini teman-teman cara mengetesnya. Jadi simpel saja, mesin kita hidupkan dengan gigi tertinggi yaitu 5, RPM kita naikkan, kita tambahin untuk di ampere speedometer itu di kecepatan sekitar 30 ya, 32 atau 33 km per jam. Nah ini ya kisaran, kalau RPM nya ada indikatornya, ini sekisaran di RPM 1500 ya, 1200 dengan gigi 5, perjalanan 35 km per jam itu sekitar 1200 nih. Nah oke teman-teman, sambil kita tunggu ya, saya cerita sedikit kenapa mobil kijang bisa boros. Karena memang ya untuk settingan mobil kijang itu sebenarnya simple, itu hanya efeknya itu biasanya hanya terdapat pada karburator. Jadi kalau teman-teman yang punya mobil kijang mobilnya boros, saya rekomendasikan untuk cek karburatornya saja, apakah memang spoiler primer dan sekundernya sudah diganti atau belum gitu. Kalau memang masih standar, harusnya mobil kijang itu ya nggak boros-boros amat gitu ya, ya boros tapi tidak terlalu seperti kijang Innova nih ya. Kalau mobil ini kemarin itu cerita dari owner, itu PP dari tempat saya ke Palembang, itu Sungai Lilin Palembang itu sekitar 113 km, kalau PP ya 226 km. Nah itu konsumsi bahan bakarnya PP itu dia habis 300.000. Jadi kalau 300.000 kita bagikan 7.600 per kali, itu sudah berapa puluh liter ya. Jadi memang lumayan boros gitu teman-teman. Jadi untuk mobil kijang itu sebenarnya selain dari karburator yaitu pengapian itu harus presisi, settingan harus tepat, mobil tidak boleh kincap, karena itu bisa berpengaruh ke konsumsi bahan bakar itu sendiri. Jadi sistem pengapian juga penting, karena semakin besar pengapian, semakin bagus pengapian mobil, otomatis konsumsi bahan bakarnya akan semakin irit, karena tenaganya yaitu prima ya, tenaganya fit. Nah, oke teman-teman, jadi pengetesan kita kali ini sudah di penghujung, karena minyak yang ada di botol aqua itu sudah tinggal sedikit lagi. Nah ini teman-teman, kita lihat sebentar lagi akan finish, selesai, dan kita akan tahu berapa konsumsi bahan bakar mobil ini per kilometernya. Nah oke teman-teman, ini detik-detik
finish pengetesan bahan bakar. Kita lihat akan tembus di berapa mobil ini, dan tadi sudah saya ceritakan itu restannya sekitar 2-3 ya. Kalaupun sampai 4 itu masih wajar lah ya. Nah, oke teman-teman, nah ini mesin sudah kita matikan. Kita lihat di odometer untuk capaian kilometernya. Dan ini, dan ternyata mobil ini tembus di 16,4,5 km. Kurang lebih ya 16,5 km per liter. Nah, oke teman-teman ya. Jadi dalam pengetesan ini karena kondisi mobilnya kosong, jadi kemungkinan restan 2-3 sampai 4 km ya. Kalau dikurangin berarti masih 12,5. Ya, itu masih tergolong konsumsi bahan bakar yang irit lah ya. Nah, oke teman-teman, sampai di sini dulu videonya. Terima kasih yang sudah nonton. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.